Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3055, 3056. Haha, kesombonganmu konyol. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan dipukul olehmu, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Huosa berteriak dengan dingin, dan sepertinya tidak peduli. Tapi dia melakukan serangan balik, sambil mundur diam-diam, menjauhkan diri dari Dev. Keadaan Dev sangat aneh, dia jelas berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, tetapi aura yang dipancarkannya sama kuatnya dengan peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Perubahan mendadak ini membuat Huosa meragukan Dev, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Kamu tidak sombong seperti yang terlihat sebelumnya, dan kamu berpura-pura tenang, tetapi tidak ada gunanya seberapa jauh kamu berlari, karena kamu melukai Nona Gao, jadi kamu harus mati. Ekspresi Dev dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Huosa harus mati. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dunia langsung menjadi gelap. Telapak tangan petir. Dev berteriak keras, dan awan hitam muncul di langit seketika, lalu berubah menjadi telapak tangan besar. Di telapak tangan itu, kilat menyambar dan menggelegar, menimbulkan suara semburan. Huosa menatap cetakan telapak tangan di langit, tiba-tiba mengerutkan kening, dan lari. Sangat disayangkan telapak petir itu jatuh dan mendarat langsung di tubuh Huosa. Duar, terdengar suara ledakan. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, dan tubuh Huosa tercetak dalam di dalamnya. Bang, bang, bang. Telapak petir terus jatuh dari langit, dan menamparkan Huosa dengan keras. Pada akhirnya, tubuh Huosa dipaksa masuk ke tanah lebih dari 10 meter oleh telapak petir. Huosa hanya merasa bahwa semua tulang di tubuhnya patah, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Matanya penuh kepanikan, dia tidak pernah menyangka bahwa telapak petir milik Dev akan begitu kuat. Setelah banyak usaha, Huosa perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Tapi begitu dia kembali ke tanah, dia melihat Dev menatapnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga tiba-tiba diangkat. Kemudian, Dev menutup matanya. Dan aura seluas laut meletus dengan ganas. Wush! Terdengar suara senandung. Sejumlah besar kekuatan spiritual dicurahkan, mengalir ke pedang panjang di sepanjang lengan, menyebabkan pedang naga tiba-tiba bergetar dan keras. Seni pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, mengingat seni pedang yang mengejutkan yang dipraktekkan leluhur klan pemurnian tubuh kuno saat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menebas. Dev juga ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana dia akan melakukan trik ini. Segera, hantu tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri di belakang Dev. Mereka memegang pedang panjang dan pakaian mereka berkibar, seperti Dev. 7 tiruan Dev meletus dengan aura yang sama dengan Dev. Memotong, Dev berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh naga diarahkan ke Huosa dalam sekejap, dan pedang panjang di tangan semua klon diayunkan, dan semuanya menunjuk ke arah Huosa. Beberapa aura diarahkan ke satu orang, momentum semacam itu seperti gunung yang menekan di atasnya, dan tsunami mendekat, menembus Huosa dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin, mata Huosa akan meledak, dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan rasa krisis yang kuat muncul, dan dia bahkan tidak berani memikirkan perlawanan. Lari, aku tidak bisa menahan pedang ini. Jika aku menahannya, aku pasti akan mati. Di bawah tatapan kaget semua orang, Huosa melepaskan harga dirinya, berbalik dan berlari kembali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan pedang ini bagaimanapun juga. 10 telapak tangan barusan hampir membunuhnya, bagaimana dia bisa menahan serangan pedang yang mengerikan ini? Tapi saat Huosa berlari ratusan meter jauhnya, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya dingin di dalamnya. Pedang pembunuh naga meledak dengan 3 cahaya pedang. Bang, bang, bang. Pedang panjang di tangan para avatar ini sudah siap untuk digunakan, dan pada saat ini mereka terbang tiba-tiba, seperti guntur yang keluar dari dunia, dan langsung menuju ke Huosa. Adegan itu sangat mengerikan. 10 sinar pedang melesat melintasi kehampaan seperti bintang jatuh, langsung menuju Huosa. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Huosa meraung dengan enggan, menggunakan api untuk membentuk perisai di sekujur tubuhnya.
Terdengar suara mendesing. 10 cahaya pedang bergegas menuju Huosa, dan perisai yang dia atur hancur dengan mudah seperti kaca. Aliran energi pedang tanpa ampun melewati tubuhnya. 1, 3, 10. Bekas luka di Huosa terus meningkat. Pada akhirnya, tubuh Huosa dipotong menjadi banyak potongan, dan bahkan roh primordialnya juga dipotong-potong. Syok tertulis di wajah semua orang. Untuk sesaat, tidak ada suara, hanya suara pecahan Huoxia yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, 10 pedang. Dev menepati janjinya dengan tindakan nyata. Dia berkata bahwa dia akan membayar kembali 10 kali lipat. Kekuatan yang ditunjukkan Dev mengejutkan semua orang. Khusus untuk persepsi ilmu pedang 9 bayangan dan telapak petir, dia memang telah belajar banyak dari leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Tuan Dev, ayo pergi. Yihe melangkah maju dan berkata pada Dev. Aku belum bisa kembali, karena 5 elemen dari aliansi penyegel iblis mencegat dan membunuh secara terpisah. Aku khawatir kultivator biasa lainnya juga dalam bahaya. Kata Dev dengan sedikit cemberut. Itu hanya beberapa kultivator biasa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di dunia surga dan bumi ini, ada banyak pembunuhan setiap hari. Jika Tuan Chen peduli kepada mereka, maka Anda tidak bisa mengendalikan mereka semua. Yihe membujuk Dev. Jika orang lain yang membunuh, aku tidak peduli. Tapi aku akan mengurus 5 elemen iblis surgawi ini. Mata Dev penuh dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di tanah harta karun, Dev masih ingat bahwa 5 elemen dari aliansi penyegel iblis ini mengejar dan membunuh mereka. Melihat ini, Yihe tidak mencoba membujuknya lagi. Apapun yang ingin dilakukan Dev, ayo lakukan. Dia mengikuti di belakang, selama Dev dalam bahaya, dia akan membantunya menyerang. Kalau begitu ayo pergi. Melihat bahwa Yihe tidak berbicara, Dev dengan cepat menuju ke arah lain dari ujung utara. Kesadaran spiritual Dev terus memperluas perhitungannya ke sekitarnya, dan bahkan memperluas perhitungannya hingga beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, Dev seperti radar yang bergerak, meskipun jaraknya beberapa mil, dia dapat melihatnya dengan jelas. Segera, Dev tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke arah barat daya. Melihat ini, Yihe dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat Dev dan yang lainnya terus mendekat, suara perkelahian dan lolongan terdengar di telinga mereka. Dari selusin kultivator biasa, tidak banyak yang tersisa yang dibantai oleh Musa itu. Jika bukan karena keinginan Musa untuk memainkan permainan tangkap tikus, para kultivator biasa ini pasti sudah lama mati. Lari cepat, jika kamu tidak lari, kamu hanya bisa mati. Musa berkata kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Tapi kultivator biasa ini penuh luka, dan mereka sudah terengah-engah karena kelelahan, dan mereka bahkan tidak punya tenaga untuk lari. Kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, aku tidak bisa lari lagi. Yuan Bao terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi, dia tahu dia akan mati, jadi dia tidak ingin melarikan diri. Jangan lari, jangan lari. Beberapa kultivator kasual lainnya juga tergeletak di tanah, dan tidak ada yang lari. Melihat para kultivator biasa berhenti melarikan diri, mata Musa memancarkan rasa dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebatang pohon anggur muncul dari udara tipis, langsung menjerat Yuan Bao. Yuan Bao ditangkap di udara oleh tanaman merambat, dan terus bergetar dengan kuat, dan tanaman merambat semakin terjalin, membuat Yuan Bao sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak. Lari atau tidak, jika kamu tidak lari, aku akan mencekikmu sampai mati. Musa berkata pada Yuan Bao. Yuan Bao menggertakkan giginya, jelas membawanya sampai akhir. Bahkan jika dia berlari, dia akan kelelahan, lebih baik kelelahan sampai mati. Melihat sikap Yuan Bao, Musa benar-benar marah. Kekuatan mengikat pohon anggur meningkat lagi, dan Yuan Bao tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tulang rusuk mulai patah di bawah belitan tanaman merambat. Rasa sakit yang parah membuat Yuan Bao berkeringat deras, tapi dia tidak bersuara. Mengetahui bahwa dia sudah akan mati, Yuan Bao tidak ingin membiarkan dirinya mati sia-sia.